ya. Event problem sama setting problem di mana? Ya, kalau dia event problem itu adalah kita akan menuju standar atau kondisi normal, ya. Kondisi standar atau kondisi normal. Nah, ini kondisi standar atau kondisi normal. Nah, current situasinya, ini current situasi di mana kita masih bermasalah, ya, masih bermasalah. Nah, untuk yang kondisi normal, nah ini adalah kondisi standar yang sekarang yang kita punyai. Nah, kalau ada gap-nya atau problemnya itu disebutnya dengan event atau kejadian sekarang. Nah, kalau kita mau naikkan kita punya level, ya, atau kita naikkan kita punya target, artinya kan ada gap antara kondisi sekarang dan kondisi yang akan datang. Nah, karena adanya perbedaan gap antara kondisi sekarang dan kondisi yang akan datang, maka ini ada yang kita sebutnya dengan setting problem. Jadi problem itu ada dua jenis. Yang pertama itu adalah event problem, yang kedua adalah setting problem. Nah, event problem itu adalah di mana titik kita menuju dari kondisi kita yang masih kurang menuju titik standar. Ya. Nah, sedangkan kalau kita mau naikkan standarnya, ya standarnya kita udah punya bagus. Nah, kita mau naikkan standarnya kita sebutnya dengan setting problem. Setting problem itu kita menaikkan level problemnya kita atau level gapnya kita. Nah, kemarin kita belajar semangat kalau kita melaksanakan TBP, ya. Kalau kita melaksanakan TBP ada spirit-spiritnya di dalamnya. Nah, spirit-spiritnya ini ada 10. Nah, sekarang kita bicara bahwa ada yang namanya ideal situasi, ada yang namanya ultimate goal, ada yang namanya current situasi. Oke, ideal situasi itu adalah kondisi, nih, ultimate goal ini dulu nih, ultimate goal. Jadi, saya sharing lagi sedikit ya. Nah, tadi udah belajar mengenai problem. Nah, sekarang kita di sini melihat bahwa, nah untuk step pertama, kalau di TBP itu adalah ada yang kita sebutnya dengan satu, ya. Pertama itu adalah ultimate goal. Yang kedua itu adalah ideal situasi. Yang ketiga itu adalah current situasi. Sebenarnya yang keempat nanti di sini sebenarnya ada yang kita sebutnya dengan target. Ya, target itu di mana? Target itu sebenarnya antara ideal situasi sama current situasi. Oke. Nah, ini ada tiga kondisi. Nah, sering saya contohkan bahwa antara ideal situasi sama ultimate goal itu contohnya seperti ini. Ya. Contohnya seperti ini. Contohnya adalah ini Surabaya. Ya. Nah, ini Jakarta. Oke. Kalau dari Jakarta mau ke Surabaya naik kereta api, dia lewat mana? Ya minimal dia lewat Bekasi. Ya. Habis itu nanti dia lewat Cikampek. Habis itu nanti dia lewat Cirebon. Ya. Terus lurus ke sana sampai Surabaya. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ideal situasi itu yang mana?
Nah, ideal situasi itu adalah tujuan akhir, target akhir daripada sebuah perjalanan. Nah, ideal situasi di sini anggaplah di sini adalah sebagai Surabaya. Oke, current situasinya mana? Current situasinya adalah Jakarta. Oke, sekarang pertanyaan, ultimate goal itu apa? Ultimate goal itu adalah tujuan yang ada di Surabaya. Contoh misalnya, dia mau ke Surabaya, mau ngapain? Nah, mau ngapainnya itu disebutnya dengan ultimate goal. Oke, dia ke Surabaya ikut lomba LKS misalnya. Nah, lomba LKS, tujuannya dia ikut lomba LKS apa? Untuk menaikkan namanya AKTI, ya. Ya, naikkan namanya AKTI, ya, naikkan namanya AKTI. Oke. Nah, sehingga kalau kita bicara di sini adalah bahwa ultimate goal itu adalah tujuan daripada ideal situasi. Ya, tujuan daripada ideal situasi. Nah, ideal situasinya itu adalah posisi di mana kita titik tadi berakhir. Nah, startnya kita di mana? Startnya adalah kita di Jakarta. Jadi ini contoh perumpamaan ya supaya kalian nanti bisa clear. Nah, nanti ya di step 3 dari TBP ada yang namanya target. Target itu mana? Target itu adalah yang pertama adalah Bekasi. Nah, karena target itu ada SMART-nya, harus ada informasi mengenai SMART-nya. SMART itu apa? Specific, measurable, achievable, terus kemudian timely. R-nya adalah reasonable. Nah, berarti sampai di Bekasi itu harus ada kapan waktunya. Nah, demikian tuh tadi juga dengan ideal situasi. Ideal situasi ini mau sampai Surabaya kapan? Mau sampai Surabaya, oke, 3 hari yang akan datang. Berarti kurang lebih tanggal 16 misalnya. 16 April jam berapa? Jam 20 malam misalnya. Ya. Nah, ini. Nah, nanti target di sini di step 3 ini nanti. Ini nanti ada target. Nah, target yang pertama ke Bekasi dulu, habis itu nanti ke Cikampek, habis itu dari Cikampek ke Cirebon. Nah, demikian seterusnya. Nah, targetnya itu nanti akan naik, dan naik terus. Nah, sehingga kalau kita bisa lihat di sini adalah step pertama pada saat kita melakukan problem solving, itu ada 3 hal yang harus kita ketahui. Yang pertama, kita harus tahu dulu ultimate goal dari pekerjaan kita apa. Ya. Yang kedua adalah ideal situasi dari pekerjaan kita apa. Yang ketiga itu adalah current kondisinya kita apa. Kalau saya contohkan tadi adalah di Jakartanya. Nah, terus kemudian yang berikutnya lagi adalah kita memperlihatkan gap. Nah, gap itu nanti apa? Gap itu berarti jarak antara Surabaya sama Jakarta. Anggaplah misalnya 500 km. Ya, 500 km. Sekarang dari Jakarta ke Bekasi, anggaplah misalnya itu 10 km. Nah, berarti kan kalau kita mau menyelesaikan 500 km, kita harus menyelesaikan yang 10 km dulu. Ya enggak? Oke. Nah, sekarang saya masuk ke contoh. Ya, ini contoh Kim
itu adalah seorang supervisor di assembly line. Ya. Dia mengerjakan untuk model mobil ABC. Nah, Kim diminta untuk targetnya dia diminta 1% dari assembly. 1% defeknya di assembly. Nah, terus kemudian sekarang kondisi sekarang ini Kim itu mempunyai 4%. Berarti 4% ini adalah Jakartanya. Oke. Terus kemudian 1% ini adalah Surabayanya. Oke. Dari Surabayanya ini dia tadi harus tujuannya dia di Surabaya apa? Nanti harus dilihat di bacaannya. Nah, tujuannya dia di Surabaya rupanya itu adalah memastikan, kalau kita lihat contohnya ini, itu adalah memastikan bahwa di daerah assembly itu high quality daripada produksi mobil yang dibuat. Ideal situasinya itu adalah kurang dari 1%. Sedangkan current situasinya 4%. Nah, 1% ini adalah Surabaya, ini adalah Jakarta, terus kemudian kenapa dia ke Surabaya itu adalah ultimate goal-nya. Nah, cuman kalau dalam bentuk deskripsi, ini nanti defek yang kurang dari 1% ini tidak boleh dibuat seperti ini, tetapi harus dibuat clear. Harus dibuat clear, itu adalah Kim assembly line. Nah, di sini sebenarnya harus dibikin bahwa ideal situasi assembly line untuk model A, B, C itu mempunyai defek kurang dari 1% pada bulan Juni 2021. Nah, nanti ideal situasinya harus dibikin begini, karena ini contohnya yang dimunculkan hanya defeknya aja. Kenapa harus dibikin begini? Supaya ideal situasinya itu juga smart. Karena kalau nggak smart, nanti orang bingung. Ini ideal situasinya kapan sih mau dicapai? Karena mencapai 1% di Juni 2021 itu akan berbeda effortnya kalau kita mencapainya di September 2020. Juni 2021 artinya kita masih punya waktu kurang lebih 15 bulan. Tetapi kalau misalnya kita September 2020, artinya kita tinggal punya waktu kurang lebih 6 bulan. Nah, ideal situasinya harus smart. Nah, demikian juga dengan current situasinya. Current situasinya ini juga harus smart. Assembly line, model A, B, C, itu mempunyai defek di bulan apa? Oh, sekarang lagi bikin papernya di bulan April 2020.
Ya. Jadi nanti ini bisa dilihat bahwa ya, bahwa kita punya masalah itu datanya di bulan April 2020. Sedangkan yang kita mau capai itu nanti di Juni 2021. Jadi nanti bisa kelihatan pergerakannya kita, ya, bisa kelihatan pergerakannya kita. Jadi pergerakannya kita nanti bisa kelihatan, ya. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya, oke, saya keluar dulu. Oke, sekarang saya masuk lagi. Ya. Sekarang, nah, tadi semangatnya ini, ya, bentar ya. Oke. Nah, berarti tadi ultimate goal, ya, udah sampai di situ, kita visualisasi, ini contohnya, ya. Tadi current situasinya tadi sudah. Nah, gapnya ini nanti bisa kelihatan. Gapnya itu kalau di sini tertulis 3%. Tetapi kalau misalnya tadi contoh seperti yang tadi yang saya buatkan, 3% ini itu defeknya tadi dari contoh dari Juni 2020, ya. Ini April 2020 sampai di sini Juni 2021, berarti kurang lebih di sini masih ada 14 bulan. Nah, problemnya di sini, problem yang kita tulis itu adalah ada defek 3% yang harus diperbaiki 14 bulan ke depan. Oke. Nah, sekarang setelah ini berarti kita buatkan visualisasinya. Visualisasinya ini adalah bulan 1, ya, bulan 1, bulan 2, bulan 3. Ini kan tadi yang 4%-nya dia kan. Nah, sedangkan standarnya dia itu adalah mau 1% di tiap bulannya. Oke. Sekarang, nah karena problem yang dipunyai itu tadi, problemnya di sini kan masih besar. Masih 3%. Nah, ini masih besar nih, 3%. Makanya supaya problemnya itu mengecil, kita harus breakdown. Problem tadi itu kan problem antara Jakarta sama Surabaya. Nah, kita mau cari dulu dari Jakarta kita harus menuju kemana nih supaya kita bisa menyelesaikan sedikit-sedikit. Kita nyicil ceritanya. Nah, nyicilnya itu apa? Yang mana yang dahulu yang kita harus lakukan? Kita harus masuk ke yang namanya step yang kedua, yaitu kita melakukan yang namanya breakdown problem. Nah, breakdown problemnya, tadi kan breakdown problemnya ini awalnya ini sifatnya masih gede, masih besar. Nah, breakdown problemnya ini harus dilakukan karena problemnya tadi masih besar. Ya, problemnya tadi masih besar.
Ya, problemnya di sini tadi masih besar. Nah, problemnya ini yang masih besar ini harus kita beri